Oke, balik lagi bersama gue Wilson di channel Profesor Parno. Di video kali ini kita akan coba kenalan dulu dengan apa yang namanya P-file. Oke, jadi P-file itu apa? P-file itu adalah sebuah library dari Python yang biasanya digunakan untuk menganalisa executable file. Jadi executable file itu berarti di Windows tuh .exe ya maksudnya. Jadi file-file .exe. Nah, biasanya juga CP file ini digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, melakukan analisa statis pada malware. Oke, jadi di mana analisa itu ada dua, statis sama dinamis. Ini untuk yang statis. Penjelasan mengenai statis dan dinamis kayaknya pernah gue post di Instagram Profesor Parno. Selanjutnya, CP file ini juga kita bisa gunakan untuk melakukan pencairan file yang terindikasi terkompromis. Nah, maksudnya adalah apakah ada file-file yang terkompromis atau misalnya ada koneksi di file itu ke suatu CNC server misalnya atau hal-hal lain yang semacamnya yang mengakibatkan PC kita itu jadi bisa dikendalikan oleh orang atau bisa dimonitor orang, istilahnya yang intinya adalah sudah terkompromis. Nah, yang terakhir ini adalah kita bisa menggunakan CP file ini untuk mencari malicious code dari suatu program. Misalnya di program tertentu itu ada di code-code-nya itu ada satu script atau satu baris code untuk mendownload suatu file dari akses publik. Misalnya tiba-tiba ketika kita jalanin aplikasinya, dia otomatis install suatu aplikasi, download dari publik, langsung mengeksekusi. Itu tiba-tiba itu ada connect ke CNC server misalnya. Itu bisa kita analisa atau kita cari dengan P-file ini. Di P-file ini kita bisa analisis beberapa file. Sebenarnya tidak hanya .exe. Jadi kita juga bisa .dll atau library atau .sys ya. Sistem dari driver dari suatu file. Nah, jadi tiga ini yang bisa kita eksekusi dengan menggunakan P-file. Jadi pada kali ini kita perkenalan singkat aja dengan P-file. Nah, selanjutnya kita coba hands-on untuk instalasi dulu aja. Yang pertama, kita install menggunakan command prompt ya. Commandnya simple, pip install P-file. Nah, ini jadi kita menggunakan bantuan dari paket manager pip ya, khusus untuk library Python pip. Nah, nanti kalau misalnya ada error, kalian bisa cek dulu apakah pipnya sudah terinstall atau belum. Nanti kalian bisa install bisa lihat di internet banyak tutorial cara untuk mendapatkan atau menggunakan pip ini. Nah, ini kalau kayak gini berarti sudah terinstall ya. Nanti kalian mungkin akan keluarnya beda lagi. Oke, yang penting pastikan P-file-nya sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin sebuah demonstrasi kecil dulu terkait dengan P-file ini ya. Jadi P-file ini bisa apa aja? Kita bisa pakai contoh script yang udah tak screenshot ini dari Visual Code Studio. Nah, ini kita langsung ke sini. Ini kurang besar. Jadi jadi di sini yang pertama adalah kita melakukan import OS ya. Jadi import OS ini ya biasa bisa supaya kita bisa melakukan mengeksekusi beberapa perintah-perintah dalam operating systemnya ya. Operating system kayak ngambil file gitu-gitu. Atau misalnya karena kita mau ngambil si notepad ini jadi ya perlu ya gitu ya. Nah, yang kedua kita import si P-file-nya yang udah kita install tadi. Selanjutnya gue mau ngambil contoh itu notepad ya. Jadi notepad ini gue eksekusi pakai pfile.pe. Nah, kita ambil directory dari notepadnya. Kalian bisa cari directory kalian. Kalau misalnya defaultnya sih di sini ya. Nah, jangan lupa tambahin R di sini, menandakan bahwa kita ini mau mengartikan si ini tuh directory ya. Jadi biar nggak ada salah paham terkait dengan backslash ini.
Kalau misalnya kalian nggak mau pakai R, kalian bisa tambahin ininya jadi 2 gini. Gini. Kalau gue biasanya pakai R ini, karena takutnya ini bisa kebaca enter ya. Kalau di string pemrograman \n. Oke, nanti kita pakai fast load juga. Kita masukin value-nya adalah true. Nah, selanjutnya beberapa yang bisa kita ambil ya, misalnya virtual address ini dari debug, terus image version juga bisa kita ambil. Di sini juga ada export. Ini IAT ini adalah address table ya, import address table. Nah, ini jumlah sections, dan ini karakteristik dari library. Nah, ini kita sebagai contoh aja, cuma mau memastikan bahwa P-file ini bekerja dengan baik, sudah terinstall dengan baik, dan bisa kita gunakan untuk beberapa hal dalam mengambil data-data dari sebuah program. Nanti selanjutnya kita akan praktekkan lebih dalam lagi. Si debug ini virtual address-nya kita ambil dari Notepad. Notepad ini objek yang udah kita taruh si Notepad.exe ini. Kita panggil function lain, optional header data directory. Yang ke-6 itu adalah si debug-nya. Kalau yang ke-0 ini adalah export. Yang ke-12 ini adalah si address table. Nah, nanti ini bakalan lebih dalam lagi, bakal kita praktekkan. Ini sebagai contoh. Nah, sudah kita ambil semua, kita masukkan ke objek atau variabel ini. Udah semua, sudah terset variabelnya, kita print biasa aja. Notepad PE itu beberapa informasi yang mau kita print. Kita pakai format ini ya, .format ini ya. Kalau udah kayak gini, kita eksekusi aja pmin3. Coba file.t. Nah, di sini keluar ya. Ini address dari debugnya, image versionnya 10, export RVA-nya 0, address table-nya 1576664, jumlah sectionnya 7, karakteristik dari library-nya 49504. Itu untuk penggunaan si P-file-nya. Nanti semakin mendalam kita akan coba praktik terkait dengan malware analysis. Kita kaitkan dengan artificial intelligence ya, lebih mendalam di beberapa video selanjutnya. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa kalau bermanfaat silahkan share dan like video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno beserta tekan loncengnya supaya mendapatkan informasi terkait dengan video terbaru di channel Profesor Parno. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.